Kalau ada yang bilang bahwasannya orang tua itu bukan dana darurat, maka anak juga bukan tabungan atau investasi. Tapi kenapa ya teman-teman? Sekarang tuh masih banyak banget orang yang harus membiayai hidup orang tua dan saudara kandungnya, sementara dia juga harus menghidupi keluarganya. Bayangin, beban finansialnya bakal gede banget. Dan seperti apa sih solusinya, ya? Solusi finansial buat orang yang punya beban keuangan seperti ini? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Akbar dan selamat datang di channel YouTube Uang Kamu. Di sini teman-teman bisa belajar banyak seputar perencanaan keuangan, mulai dari mengatur cash flow, asuransi, investasi dan lainnya ya. Dan kali ini kita akan membahas seputar generasi sandwich. Apa sih yang disebut dengan generasi sandwich? Nah, buat yang sudah sering nonton IG Live atau webinar seputar perencanaan keuangan ya, lebih tepatnya asuransi ya, biasanya kita sering dengar kata-kata generasi sandwich. Oke, buat yang belum paham, maka di video ini saya akan jelasin ke teman-teman secara komprehensif. Istilah generasi sandwich ini muncul di tahun 1981 ya, lewat sebuah jurnal karya seorang profesor ya, akademisi dari Universitas Kentucky yang bernama Dorothy A. Miller. Nah, orang-orang yang disebut dengan generasi sandwich adalah orang-orang yang terhimpit secara finansial. Jadi kalau kita analogikan sebuah roti sandwich, ya, dia adalah isinya. Yang di roti bagian atas itu adalah orang tua dan roti di bagian bawah adalah keturunannya dia. Jadi dia harus menanggung beban keuangan orang tua atau keluarganya. Jadi keluarganya dulu yang melahirkan dia dan keturunannya dia juga, ya, generasi penerusnya. Nah, dari pengertian ini saja mungkin sudah kebayang ya sama teman-teman ya, berapa besar sih ya beban finansialnya orang yang disebut generasi sandwich itu. Ngidupin keluarga sendiri aja ya, berarti ada anak, ada pasangan ya, itu aja sudah cukup besar. Apalagi dia harus menanggung beban hidup orang tua atau kalau ada saudara kandungnya juga. Kenapa sih muncul generasi sandwich di lingkungan kita ini ya? Sebetulnya penyebab dari munculnya generasi sandwich itu beragam ya. Tapi yang paling umum terjadi adalah seorang kepala keluarga mungkin punya beban keuangan yang cukup berat ya. Nah, penyebab beban keuangan itu juga macam-macam. Bisa jadi karena dia tidak cakap dalam mengelola keuangan keluarga, punya gaya hidup yang nggak sesuai dengan pemasukan, ya, terus nggak punya proteksi keuangan dalam bentuk jaminan kesehatan atau asuransi, tidak pernah investasi, atau punya utang yang melebihi batas standar. Nah, saat dia sudah memasuki masa tidak produktif, ya, beban finansial yang berat ini ditransfer ke anaknya. Nah, ketika anaknya sudah memiliki penghasilan ya, dalam artian sudah bekerja, dia akhirnya punya kewajiban untuk menghidupi orang tuanya atau saudara kandungnya plus nanti keluarga kecilnya ketika dia sudah berumah tangga. Nah, tapi jangan salah ya teman-teman, hal ini juga bisa terjadi karena faktor kultural. Contohnya banyaklah ungkapan-ungkapan mengenai kalau nanti di masa yang akan datang siapa lagi yang bisa ngejaga orang tua atau ngidupin orang tua kalau bukan anaknya. Nah, statement ini kadang-kadang bisa juga jadi alasan ya untuk seseorang tidak hati-hati dalam hal keuangan. Karena dia sudah beranggapan bahwasannya anak itu nanti akan menghidupi orang tuanya. Jadi ngapain kita mesti ngoyo, mesti investasi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya terciptalah generasi sandwich. Lantas gimana kalau kita sudah terlanjur lahir sebagai generasi sandwich? Apakah ada jalan keluarnya agar kita bisa merdeka finansial? Oke teman-teman, kalau misalnya kita saat ini tergolong dalam generasi sandwich ya, kita seharusnya bersyukur. Kok bersyukur? Ya benar, bersyukur ya. Itu tandanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti sama orang tua. Pastinya begitu ya. Dan kita juga dipercaya berarti untuk mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Tandanya kita kuat di situ. Selanjutnya tugas kita adalah menanamkan mindset ini di diri kita sendiri ya. Anak bukan tabungan dan bukan juga investasi. Jangan pernah membebani anak secara finansial karena kita nggak pernah tahu di masa yang akan datang beban finansial mereka itu seberapa berat. Bisa jadi terjadi inflasi yang cukup besar di Indonesia dan pengeluaran mereka bisa aja 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari pengeluaran kita saat mereka sudah
dewasa nanti. So, jangan deh ngebebanin anak dalam hal keuangan. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan beberapa hal yang saya jabarkan ya di video ini. Pertama, jaga pengeluaran kita dengan sebaik-baiknya. Nah, hitung pengeluaran bulanan kita ya, dan juga pengeluaran tahunan, mulai dari yang sifatnya biaya hidup ya sampai biaya lifestyle ya. Untuk mempermudah kamu dalam melakukan hal ini, saya punya kalkulator finansial. Teman-teman bisa langsung gunakannya dengan klik link di description, dan saya akan contohkan saat ini juga ya. Oke, dalam mengatur keuangan khususnya arus kas, penting sekali untuk tidak membiarkan pengeluaran kita melebihi pemasukan. Tentukan saja budget maksimal untuk hal-hal seperti self reward ya, healing, liburan, atau yang sifatnya cuma konsumtif ya, bukan merupakan kebutuhan. Mulai dari sini teman-teman bisa memasukkan angka-angkanya ya. Saya sudah sediakan di sini ada pos pemasukan, di bawahnya ada pos pengeluaran, dan ada tercatat arus kas bersih. Usahakan arus kas bersihnya tidak minus ya, teman-teman. Selanjutnya, hati-hati sama yang namanya utang ya. Utang itu bisa diwariskan ke ahli waris kamu loh ya, dalam hal ini ke anak kamu atau ke pasangan kamu sendiri. So, ketika utang kita ada dalam batas yang tidak wajar, maka generasi sandwich baru bisa terbentuk ya. Hati-hati sama hal yang ini ya. Kalau memang kita terpaksa ngutang, usahakan utangnya itu bukan utang konsumtif dan cicilannya tidak melebihi 30% dari pemasukan kita. Tapi kalau kita bicara keseluruhan ya, kita bicara utang kamu ada berapa sih yang belum kebayar? Nah, nilai wajar sebuah utang itu adalah tidak melebihi 50% dari aset kita. Kita akan bahas mengenai utang di video selanjutnya ya teman-teman ya. So, stay tune aja di channel YouTube Uang Kamu. Oke, next, sedia dana darurat dalam jumlah yang berlebih. Kalau orang yang sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga ya, minimal dana daruratnya adalah 6 kali pengeluaran bulanan, kamu sebagai sandwich harus sedia yang jumlahnya di atas itu ya. Nggak salah kok untuk menyediakan 9 kali pengeluaran bulanan atau 12 kali pengeluaran bulanan ya. Mengapa demikian? Karena tanggungan kita banyak ya. Tanggungan kita bukan cuma pasangan dan anak kita, tapi orang tua kita, dan bahkan ada juga yang harus membayar uang sekolah atau uang kuliah saudara kandungnya sendiri. Selanjutnya, pastikan semua orang yang ada dalam tanggunganmu punya jaminan kesehatan. Kenapa? Karena berobat itu bisa bikin miskin. Biaya medis akan terus mengalami inflasi dari tahun ke tahun. Tanpa punya jaminan kesehatan, kamu bisa menguras tabungan ketika ada yang sakit. Pertimbangkanlah punya asuransi kesehatan keluarga. Jadi, satu polis bisa menanggung seluruh anggota keluarga. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat premi asuransi yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan, ya paling nggak BPJS Kesehatan seluruh anggota keluarga itu dibayar. Karena BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan paling standar yang harus kita miliki. Setelah asuransi kesehatan, kita juga harus memiliki asuransi jiwa. Ingat loh, yang harus memiliki adalah kita, karena kita adalah tulang punggung keluarga. Apa sih tujuannya punya asuransi jiwa? Coba bayangin deh ya, apabila mohon maaf kita kena musibah, sebut saja itu kecelakaan, dan kita mengalami cacat tetap total, sehingga kita nggak bisa lagi cari nafkah. Atau kita yang masih dalam usia produktif ini meninggal dunia. Apa kabar sama keluarga yang kita cintai ini, yang kita tinggal? Beban finansialnya bisa makin berat. Ya. Hal ini juga bisa menciptakan sandwich generation yang baru. Ya, teman-teman, bisa jadi nanti anak kita ya, yang semestinya dia bisa sekolah, kuliah, sampai tingkat tinggi, lulus, dapat kerja, bisa jadi impian itu terhenti karena kita sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, meninggal dunia, dan nggak ada yang bisa membiayai dia kuliah ya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memiliki asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa ya, ketika pencari nafkah itu meninggal dunia, maka akan ada uang pertanggungan yang cair ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai hidup keluarga, membayar utang, sampai membiayai sekolah anak. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih uang pertanggungan yang kita butuhkan? Apakah 100 juta itu cukup? Apakah harus 500 juta? Atau harus 1 miliar? Atau bisa jadi 5 miliar aja nggak cukup buat kita. Nah, untuk pembahasan seputar asuransi ini kita akan bahas di video yang lainnya ya.
Jadi selalu ingat, stay tune aja ya di channel YouTube Uang Kamu. Oke, selanjutnya setelah kebutuhan proteksi sudah terpenuhi, ya, utang juga sudah lunas atau sudah terkontrol, maka selanjutnya jangan pernah lupa untuk berinvestasi. Ya. Investasi sangat penting untuk masa depan keuangan keluarga dan juga anakmu nanti. Sebelum kita berinvestasi, buat daftar tujuan finansial yang ingin kita capai. Ya. Misalnya biaya sekolah anak dari TK sampai nanti kuliah, biaya DP rumah, lalu biaya ganti kendaraan, biaya liburan, dana pensiun, buat daftarnya. Dan tentukan kapan kita ingin merealisasikan tujuan finansial ini. Dan mulailah berinvestasi dengan cara dollar cost averaging atau berkala jika memang budget investasi kita masih pas-pasan ke instrumen keuangan yang kita ketahui. Bahasan seputar investasi tentunya akan saya bahas lagi di video lainnya, tapi pastikan ya, dalam investasi ini risiko dan imbal hasil berbanding lurus. Ketika risikonya besar, ya, imbal hasilnya biasanya besar juga. Begitu pula ketika risikonya kecil, imbal hasilnya juga nggak gede-gede amat. Nah, dalam menentukan instrumen investasi penting juga untuk mengetahui horizon investasi atau jangka waktunya. Kalau jangka waktunya panjang, ya, di atas 5 tahun, nah berarti pilihan instrumen investasinya bisa banyak, bisa yang risiko tinggi, imbal hasil tinggi, bisa juga yang sebaliknya. Tapi ketika jangka waktu investasinya pendek ya, di bawah 1 tahun atau maksimal ya 3 tahun, sangat disarankan untuk pilih instrumen yang risikonya rendah atau yang fluktuasinya rendah. Oke, yang terakhir dan yang gak kalah penting sama yang lainnya adalah jangan lupa juga buat mengedukasi seluruh anggota keluarga seputar pentingnya perencanaan keuangan. Intinya jangan cuma kamu doang dong yang jago seputar keuangan di rumah ini. Orang tua kamu juga harus tahu, pasangan juga harus jago, dan anakmu juga harus diajarin pelan-pelan. Mengapa demikian? Tujuannya adalah agar mereka lebih bijak dalam membelanjakan uangnya. Dan kalau mereka sudah paham ya seputar perencanaan keuangan dan pastinya support mereka terhadapmu ya terkait hal seputar keuangan atau masa depan juga makin tinggi ya. Kalau support sistemnya sudah bagus ya, merdeka finansial pastinya bukan jadi angan-angan ya. Ini bisa diwujudkan meski kamu adalah seorang generasi sandwich. Oke teman-teman, itu dia bahasan singkat kita mengenai generasi sandwich. Pokoknya kita semua yang generasi sandwich ini harus tetap semangat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya dan kelancaran rezeki sehingga kita bisa memutus rantai generasi sandwich ini dan merdeka finansial. Jangan lupa like dan share video ini, lalu subscribe channel YouTube Uang Kamu agar kamu makin jago ngatur keuangan dan investasi ya. Saya Akbar mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.